Baik, kali ini saya akan masuk ke dalam topik tentang perbedaan account dari spot, margin, dan future pada Binance, saudara. Dan saya akan coba nanti masuk perbandingannya, saya akan jabarkan satu persatu secara singkat, dan kemudian kita akan langsung masuk ke dalam platform tournya seperti apa. Bila Anda belum pernah menonton video saya yang part sebelum-sebelumnya, itu Anda dapat menontonnya terlebih dahulu, saya sertakan linknya di pojok kanan atas, playlistnya juga begitu. Saya akan langsung saja mulai dari tipe accountnya sendiri. Nah, untuk menggambarkan perbedaan dari ketiganya ini, yang paling mudah adalah dengan menggunakan analogi. Itu mirip dengan trading saham kalau di spot marketnya Binance. Sedangkan kalau yang di margin account, ini adalah saham yang pakai margin. Jadi Anda buka account margin di sekuritas seperti itu. Dan sedangkan kalau yang di bagian future, yang di future account ini adalah itu mirip sekali dengan yang namanya forex, saudara. Jadi nanti kita akan lihat lebih jauh perbedaannya seperti apa. Yang kedua adalah instrumennya yang diperdagangkan ini. Untuk spot market itu semua pair yang ada di Binance, semua mata uang currency kripto yang ada di Binance itu Anda dapat beli, diperdagangkan di situ. Sedangkan kalau untuk account margin ini terbatas, artinya hanya pair-pair yang marginable. Sedangkan yang di future ini pair-pair yang istilahnya pair begitu ya, USDT base pair. Jadi hanya sekitar ada 20 atau 30 pair yang dapat diperdagangkan di future. Untuk trade sendiri, itu untuk spot market itu Anda buy dulu, kemudian baru di sell. Jadi marketnya satu arah, saudara. Sedangkan di margin sendiri ini bisa dua arah, tetapi sebenarnya itu buy sell juga sama seperti ini, saudara. Dan maksud saya dua arah adalah Anda bisa minjem barangnya orang lain. Jadi ini margin ini Anda bisa borrow dari barangnya orang lain begitu, kemudian Anda sell. Kemudian setelah harganya turun, misalkan ya, Anda dapat buy di bawah. Itu marketnya dua arah begitu. Sedangkan kalau future ini istilahnya itu bukan buy atau sell, tapi long atau short. Jadi open, kalau di forex itu kan open buy, close buy. Kemudian open sell, close sell. Nah, itu sama persis dengan yang future ini. Kemudian dari base currency-nya, Anda dapat gunakan BTC, USDT atau IDRT. Jadi base currency itu seperti ini, saudara. Kalau Anda beli, misalkan di saham lokal ya, saham Indonesia begitu, base currency-nya adalah rupiah. Kalau Anda misalkan beli saham Unilever begitu, Anda jual rupiah Anda, convert ke Unilever. Nah, sedangkan kalau dalam hal ini Anda dapat base-nya itu apa? BTC, USDT atau IDRT. Saya biasa menggunakan USDT, saudara, karena saya jual USDT saya belikan mata uang kripto yang lain begitu. Nanti kalau sudah profit, saya jual mata uang itu, saya convert lagi balik ke USDT. Itu yang saya sebut sebagai base currency. Margin sama, sedangkan kalau future ini hanya satu base currency-nya yaitu USDT. Anda bisa juga menggunakan base currency-nya IDRT. Ini IDRT ini adalah Indonesian rupiah. Kenapa ada T-nya? Ini nanti saya akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin di video yang lain, tapi intinya USDT dan IDRT ini adalah cryptocurrency-nya yang sama dengan US dollar nilainya. Atau kalau dalam hal ini, yang IDRT ini adalah sama dengan rupiah nilainya. Jadi satu IDRT sama dengan satu rupiah. Satu USDT sama dengan satu US dollar. Nanti kita akan lanjut ya, saudara. Nanti ini hanya pengenalan dulu. Nanti kalau sudah masuk ke dalam video trading realnya, nanti kita akan lihat dan itu Anda akan lebih jelas lagi seperti itu. Berikutnya adalah mengenai leverage. Leverage itu di spot market ini tidak ada leverage, jadi artinya Anda belinya itu 1:1. Ya, Anda punya uang $100, ya maksimum Anda dapat beli cryptocurrency itu ya $100 begitu. Sedangkan di margin ini Anda dapat istilahnya tuh minjem. Jadi Anda dapat minjem dari istilahnya itu dari sekuritasnya. Dalam hal ini dari Binance itu akan kasih dana pinjaman begitu. Anda bisa beli dengan menggunakan margin. Ya, marginnya bisa pilih antara 5 kali, 10 kali. Kemudian kalau di future ini, sama seperti forex, itu maksimum di 125 kali. Nah, mengenai biaya menginap, ini di spot market tidak ada. Jadi, karena tidak pakai margin, ya tidak ada biaya menginap. Sedangkan di account margin dan future ini ada biaya menginap. Biaya menginap di margin ini disebut sebagai biaya borrow lah. Nah, di future ini disebut ada satu yang namanya funding rate. Ini adalah seperti forex persis, saudara. Jadi ini adalah biaya swap begitu. Ada positif, ada negatif. Jadi kalau misalkan Anda pas posisinya, misalkan
funding rate-nya positif, dan Anda buka posisi short, Anda justru dapat benefit, dapat duit dari yang pegang long. Oke, kita lanjutkan dulu. Fee transaksinya itu relatively kecil, saudara. Ini adalah 0,1. Ini buy atau sell, atau dalam hari ini itu lebih tepatnya dikatakan maker sama taker. Ya, maker sama taker ini beda dengan buy atau sell. Nanti kita akan cover, tapi kurang lebih seperti itu, saudara. Ini kisarannya lah 0,1 untuk maker dan takernya 0,1, yang margin sama. Sedangkan yang future, ini untuk makernya 0,02, takernya 0,04. Ya, jauh lebih kecil daripada spot atau margin. Jadi future ini memang biasanya orang trading di sini itu gede volumenya, jauh lebih besar daripada spot, bisa beberapa puluh kali lipatnya. Dan ini fee-nya kecil. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk margin call tentunya tidak ada karena tidak pakai leverage. Yang ini ada nih. Mereka sebut di dalam dunia kripto itu namanya liquidation. Ya, bukan stop out begitu. Tapi pakai namanya mereka dengan menggunakan istilah namanya liquidation. Yang berikutnya adalah, nah ini rekomendasinya adalah cocok untuk siapa? Kalau yang spot ini adalah investor yang jangka menengah atau panjang, saudara. Jadi kalau Anda cuma ingin beli dan simpen, nah ini paling cocok adalah spot. Jangan main di margin atau future. Kemudian untuk investor kripto yang pemula. Sedangkan untuk margin sendiri, account margin itu cocok untuk trader swing yang jangka pendek menengah ini bisa pakai swing, atau juga bisa pakai future sebenarnya. Kalau future ini lebih cocok buat yang trading cepat dan juga scalping. Scalping pakai ini, saudara. Karena ini scalping pakai yang future ini karena ini main leverage dan gede. Jadi lebih enak mainnya. Ya. Kurang lebih seperti itu, saudara, dan kita akan masuk ke dalam tour platformnya seperti apa. Baik, berikut ini adalah halaman utama dari Binance, ya. Jadi Anda dapat masuk ke dalam binance.com. Bila Anda belum memiliki akun, Anda dapat mendaftar dengan mengetikkan seperti ini, saudara, di link web Binance 10, saudara. Dan ini kalau Anda daftar melalui link ini, Anda akan dapat cashback sebesar 10%, ya. Nih, ada tingkat pengembalian komisi Anda 10%, Anda tinggal memasukkan email dan juga memasukkan password. Dan create buka akun. Oke, kita kembali ke sini, saudara. Baik, setelah Anda login, saudara, ini adalah halaman utama dari Binance. Anda dapat masuk ke sini. Ya, ini ada beberapa pilihan, yaitu ini pilihan market, spot market. Ini ada basic, classic, advance. Sebenarnya ini ketiganya adalah sama semua, saudara, hanya interface-nya saja atau platformnya saja yang lebih simple atau lebih advance, seperti itu. Jadi sebenarnya ketiganya ini adalah sama. Ya, contohnya saya ambil masuk ke dalam basic ya. Itu seperti ini, saudara. Jadi ini very simple buat Anda yang nggak mau repot. Itu Anda tinggal masukkan, misalkan ya, Anda mau beli apa? Misalkan Anda punya sekarang USDT ya, US dollar seperti itu ya. Ini ada Anda tinggal ketik ya, USDT. Ini saya kebetulan punya USDT, saudara. Anda tinggal memasukkan berapa? Saya mau convert USDT atau US dollarnya, misalkan $100 begitu ya, ke BTC. Anda tinggal preview conversion dan Anda tinggal confirm. Nih kira-kira dapat sekian, Anda tinggal confirm. Ya, ini adalah cara yang paling basic, saudara, di spot market. Dan ketika Anda beli ini melalui menu ini, itu Anda beli di market price, di harga yang saat ini. Oke, ini saya lanjut ya ke klasik. Klasik ini sama advance sama, saudara. Saya hanya kasih tampilan sebentar ya, saya nggak akan lebih dalam di sini. Karena memang ini ya, hanya untuk pengenalan saja kali ini. Ya, nanti untuk masalah pembelian dan cara tradingnya seperti apa, saya akan bahas di video yang lain, saudara. Ini adalah tampilan dari klasik, saudara. Kalau saya saya balik lagi ke sini ya. Ini kemudian saya akan masuk ke yang pro. Ini adalah tampilan yang pro, saudara. Nggak terlalu beda jauh. Mirip-mirip lah ya, sama. Tapi ya terserah Anda mau bebas, mau pilih yang mana. Ini ada sekilas saja ya. Di sebelah sini ini ada informasi mengenai harga, atau volume transaksi. Kemudian ada pilihan spot atau margin. Ini chartnya dia dari Binance ini ngambil dari TradingView. Ini dapat pilih, ini original atau TradingView. Di bawah ini kalau ada order nanti akan muncul di sini, saudara. Ada open order, ada order history, ada trade history, dan seterusnya. Ini adalah bid and offer. Jadi ini adalah offer, yang bawah adalah bid. Ini sama dengan yang tampilan di saham, saudara. Ini running trade di bawah. Ya, yang bawah ini adalah running trade, transaksi yang terjadi pada saat ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada place order, ini mau buy atau mau sell. Ini ada limit order, itu Anda ngantri.
Persis kayak di saham, kalau Anda limit itu Anda antri di, misalkan mau buy ya, Anda pasang limit order di harga murah, berarti Anda ngantri di bawah, di sini. Kalau Anda mau sell, Anda pasang limit order di sini, itu Anda ngantri jualan di harga tinggi, gitu. Anda dapat masukkan harganya. Atau Anda dapat beli di market order. Kalau misalkan buy market order, itu Anda langsung beli di sini nih. Atau kebalikannya, kalau sell, jual di sini. Ini tipe order yang lain, ini stop limit sama OCO, nanti saya jelaskan di lain waktu ya. Ini agak-agak spesifik karena tipe order yang lebih advance, seperti itulah. Ya, Anda tinggal masukkan harga dan seterusnya dan buy. Oke, itu simpelnya. Ini adalah yang tampilan pro. Kemudian kita akan masuk ke yang namanya margin account. Nah, margin account ini kita dapat klik di sini, di margin, atau saya balik lagi ke sini. Coba ya, saya balik lagi ke sini ya. Tampilan dashboard. Saya mau cari menu yang ada di sini. Oke, yang di spot ini, tadi kita sudah belajar basic, classic, advance. Ini mirip-mirip yang classic sama advance. Terserah Anda mau pakai yang mana. Yang margin adalah seperti ini, saudara. Kita masuk ke yang margin. Sebenarnya sama tampilannya, hanya ketika Anda mau beli, ini ada normal, ada borrow. Jadi intinya di akun margin ini Anda itu minjem dana. Ya, minjem dana berapa kali lipat begitu. Biasanya sih 3 kali. Jadi kalau Anda punya dana misalkan 100 US dollar, Anda bisa main sampai 300 US dollar. Terus dipakai leverage seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di video-video yang berikutnya. Tapi kurang lebih tampilannya seperti ini, saudara. Ini ada borrow. Nah, nanti setelah Anda selesai trading, selesai transaksi, Anda dapat repay, balikin lagi utangnya, seperti itu. Jadi dengan adanya fasilitas borrow ini, itu kemampuan buying power Anda itu jauh lebih meningkat. Balik lagi ke sini ya. Jadi ada basic, classic, advance, dan margin. Sedangkan untuk kedua ini Anda dapat abaikan dulu. Ini untuk yang OTC, untuk yang trading atau transaksi besar ya, saudara. Kemudian P2P ini adalah untuk yang transaksi dengan peer-to-peer. Jadi bukan melalui exchanger di Binance begitu. Untuk derivatif, ini Anda dapat melihat perpetual future, quarterly future, leverage token. Yang dua ini abaikan dulu sementara. Kita masuk yang ke sini nih, yang perpetual future. Nah, ini adalah trading account yang saya tadi sebutkan, yang mirip-mirip dengan forex. Itu seperti ini, saudara. Jadi tampilannya hampir seperti mirip-mirip, saudara. Tetapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu tentang ini. Anda dapat buy long atau sell short. Anda dapat memilih marginnya ini bisa Anda pilih gitu ya. Bisa sampai 125 kali. Jadi kenapa bisa sampai besar seperti ini? Biasa untuk trading yang cepat, saudara. Karena pergerakan dari Bitcoin itu sendiri atau pergerakan harga ini itu kadang-kadang ada kalanya itu nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau orang biasanya yang pakai margin itu main time frame yang pendek, biasa main 15 menitan, atau main 1 jam, begitu. Sehingga dia bisa memanfaatkan pergerakan harga yang kalau pakai persentase yang normal, turun seperti ini paling cuma 0,5%, begitu ya. Tapi kalau dengan leverage 10 kali, itu bisa turun, bisa 5%, begitu ya. Karena 10 kali lipatnya. Ya, dan Anda dapat trading dengan dana yang kecil, ya, dengan leverage yang besar itu buying power Anda jauh lebih gede. Tapi hati-hati ya, saya sarankan untuk yang kalau main model future seperti ini itu pastikan Anda ngerti konsepnya dulu, pastikan Anda tahu segala sesuatunya, karena ini ada margin call-nya, saudara. Jadi ada yang namanya itu, mereka sebut sebagai yang namanya liquidation lah. Liquidation itu ya sama aja kena margin call begitu ya, kena stop out. Jadi dana Anda akan posisi Anda akan dijual paksa begitu, dan dananya diambil karena loss-nya terlalu banyak. Atau loss-nya terlalu banyak ya gara-gara buka posisinya kegedean. Tapi ini menarik, saudara. Jadi, ini trading hour-nya itu 24 kali 7. Jadi kalau di Forex kan biasanya Sabtu Minggu tutup. Ya, kalau di Forex kan 24 jam kali 5 hari. Kalau ini 24 jam kali 7 hari. Sabtu Minggu kalau Anda lagi nganggur gak ada kerjaan. Anda bisa main-main di sini. Ya, anyway. Satu hal lagi saya ingin singgung sedikit, yaitu tentang wallet. Jadi Anda dapat ini ya, di sini ini ada namanya wallet. Kita balik ke ini deh, ke halaman depan deh, biar Anda ngerti ya. Ini halaman depannya seperti ini, homepage-nya. Anda dapat masuk ke bagian ini wallet. Nah, saya mau ceritakan sedikit tentang ini. Jadi kalau di market spot, kalau Anda beli
beli cryptocurrencies begitu ya. Nanti masing-masing account tadi itu memiliki walletnya sendiri-sendiri. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada spot, ada margin account, ini margin account wallet, ini walletnya future. Ini abaikan dulu yang 3 ini, kita pakai yang fokus ke sini aja, spot, margin, dan future wallet. Yang spot ini, jadi ini tampilannya seperti ini. Ini saya buka aja ya. Jadi misalkan ini posisi saya itu, saya punya USDT, jadi ini patokan saya, jadi base currency saya USDT. Jadi ini ada 3 ribuan, ada Cardano, ini kecil-kecil saudara, ini sekitar $200, dan seterusnya. Link, ada BNB, ada ZRX, Zero X nih, kemudian BUSD, ada IDRT, ini saya main-main coba-coba convert ke rupiah, dan seterusnya. Ada Bitcoin, Bitcoinnya sendiri kecil saudara. Ini bergerak terus ya, karena kita beli jual begitu ya. Nah, ini walletnya sendiri-sendiri. Jadi kalau Anda misalkan buka posisi ya, misalkan bukan buka posisi lah, Anda beli Bitcoin dari USDT. Jadi Anda mau convert dari USDT ini, beliin Bitcoin begitu. Anda bisa masuk ke spot di advance misalkan ya. Ini saya ambil contoh aja caranya seperti apa. Gitu, Anda dapat masuk ke place order di BTC USDT. Jadi saya mau beli BTC, saya mau jual USDT. Jadi ini buy, kemudian, ini yang spot, saya maunya yang spot. Ini BTC USDT, pastikan. Kemudian ini saya mau buy di market price misalkan. Saya mau buy di market price, amount-nya berapa? Misalkan 0,01, begitu ya. Ini atau persentasenya ini mirip-mirip nih. Ya, bisa berapa persen begitu, 5% dari duit saya di USDT begitu. Anda tinggal buy, udah, that's it. Anda langsung ke beli. Nah, nanti setelah Anda beli, itu dana Anda di sini nih, di walletnya USDT akan berkurang. Ya, di sini ini akan berkurang, berapa dolar tadi dibelikan, kemudian pindah ke BTC. BTC-nya di sini akan bertambah, 0,01. Ya, kurang lebih ya kayak gitu. Simple sekali saudara. Jadi ini pindah-pindah seperti itu. Nanti kalau sudah saya harganya naik begitu ya, saya pilih pair yang sama, BTC USDT, tapi saya pilih jual. Nanti di sini akan balik ke sini, ke USDT. Ya. Jadi masing-masing wallet itu masing-masing account itu ada walletnya masing-masing. Misalkan saya pindah ke margin account, ini saya nggak ada kebetulan, nggak main ke sini. Jadi balance saya masih 0 di sini. Ya, ini masih 0. Ini ada beberapa transaksi kemarin, tapi sudah saya jual semua, saya clean up posisi. Kemudian di future account, itu ada walletnya sendiri. Nah, ini ada sekitar 1000 USDT ya, ini buat main-main gitu. Nanti saya akan lebih detail tentang masing-masing account ini, cara tradingnya gimana di video-video ke depan ya. Tapi ini saya ingin memberikan kepada saudara bahwa inilah platform dan juga ada beberapa wallet yang Anda perlu tahu. Oh ya, kalau Anda mau melihat semua dan Anda berapa, Anda tinggal klik di sini. Layar seperti ini saudara, jadi ini adalah total balance-nya berapa dalam BTC atau dalam dolar begitu ya, USD. Ini spotnya ada berapa, perpetual wallet ini future tadi yang saya bilang itu ada berapa, ini cross margin-nya 0. Kalau Anda mau melihat yang dalam rupiahnya berapa, kalau konversi nggak mau susah-susah, Anda tinggal masuk ke sini, masuk ke IDR. Ini cari di sini. Oke, otomatis nih saya ada dana di sini sekitar 71-an ya. Oke, kurang lebih seperti itu saudara, dan nanti kita jumpa di video tutorial berikutnya tentang cara bagaimana kita dapat beli dan jual cryptocurrencies di Binance. Terima kasih saudara atas perhatiannya, kita jumpa di video tutorial yang berikutnya.